Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Indriani dengan nomor BP 19101155310770 akan menjelaskan tentang PPT saya, Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia, yang berjudul Pengaruh Beban Kerja, Self-Efficacy, dan Konflik Peran terhadap Kelelahan Emosional Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Latar belakangnya yaitu, pada umumnya di dalam menjalankan usaha, perusahaan dihadapkan pada masalah-masalah. Sumber daya manusia merupakan sebuah mesin penggerak yang berperan dalam berlangsungnya proses produksi pada perusahaan. Tercapainya seluruh tujuan berpusat pada aset perusahaan. Karyawan di dalamnya telah diberikan hak-hak oleh perusahaan. Terdapat hubungan erat antara karyawan dengan perusahaan. Perusahaan diharapkan memberikan solusi-solusi terbaik dan memperhatikan faktor-faktor sumber daya manusia. Karyawan merupakan sumber dari segala aset yang berkontribusi secara loyal pada perusahaan. Karyawan bertugas sebagai pelaksana, pengontrol, seorang pelaku yang menunjang kegiatan berproduksi yang aktif sehingga terwujudnya tujuan perusahaan. Kelelahan emosional merupakan hasil dan perilaku kerja seseorang yang dapat dilihat dalam periode tertentu. Biasanya, 1 tahun serta diukur dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu individu yang memiliki beban kerja tinggi berpotensi mengalami stres. Yang kedua, semangat kerja yang menurun pada karyawan. Yang ketiga, unsur manajemen harus lengkap adanya, mulai dari tata kelola SDM, keuangan, mesin, metode, hingga materialnya. Yang keempat yaitu rendahnya komunikasi antar pegawai menciptakan kondisi kerja yang kurang kondusif. Yang kelima yaitu kurangnya kerjasama antar pegawai. Kemudian batasan masalahnya yaitu agar terarahnya penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan menetapkan objek penelitian pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai variabel independen, atau variabel besarnya adalah beban kerja, variabel X1, self-efficacy variabel X2, dan konflik kerja variabel X3. Sebagai variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah kelelahan emosional, yaitu variabel Y. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh konflik peran terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang keempat yaitu bagaimana beban kerja, self-efficacy, dan konflik peran secara bersama-sama terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kelelahan emosional di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kelelahan emosional di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja, self-efficacy, dan konflik peran secara bersama-sama terhadap kelelahan emosional di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis. Sebagai implementasi ilmu manajemen sumber daya manusia yang telah penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
jurusan Manajemen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama. Yang ketiga, bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan MSDM yang berkualitas serta sebagai bahan pertimbangan pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk pengembalian keputusan sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan. Kemudian landasan teori. Yang pertama, kelelahan emosional. Menurut Liftiawan, Hadi, and Agustina tahun 2020, kelelahan emosional adalah kelelahan yang terjadi ketika karyawan dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan tidak dapat mengelola antara peran dan konflik yang terjadi pada pekerjaan dan keluarga. Kelelahan emosional adalah tahapan awal dari gejala kelelahan mental atau burnout. Contohnya, beban kerja yang terlalu berat yang membuat pekerja menghabiskan waktunya di kantor secara terus-menerus dan mengurangi waktu bersama keluarga sehingga pekerja mengalami kelelahan emosional yang berlebihan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelelahan emosional adalah kelelahan emosional yang disebabkan menipisnya sumber daya, energi, dan waktu yang diakibatkan konflik peran yang berlebihan. Yang kedua yaitu beban kerja. Menurut Malino, Raja, and Jarudin tahun 2020, beban kerja merupakan sekumpulan atau sejumlah tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada seorang karyawan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Menganalisis beban kerja merupakan suatu proses dalam menentukan jumlah kerja sumber daya manusia yang bekerja, digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu. Tidak hanya beban yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga yaitu menurut Jayusman, Arifin, and Hermanto tahun 2019, self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Sebagaimana Bandura mengumumkan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja serta menguasai situasi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian self-efficacy juga akan menentukan bagaimana orang merasa berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku. 4. Konflik peran. Menurut Irma Diani tahun 2022, konflik peran atau role konflik adalah situasi yang terjadi pada individu ketika dihadapkan pada pertentangan perilaku, pola pikir, dan nilai akibat adanya ekspektasi peran yang berlainan sehingga individu mengalami kesulitan dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan. Konflik peran muncul ketika seseorang individu memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan secara potensial bisa menurunkan motivasi kerja sehingga bisa berakibat pada penurunan kinerja secara keseluruhan. Kemudian kerangka pikir penelitian bisa dilihat pada layar di monitor. Hipotesis penelitian yang pertama, diduga secara parsial beban kerja berpengaruh terhadap kelelahan emosional. Yang kedua, diduga secara parsial self-efficacy berpengaruh terhadap kelelahan emosional.
Yang ketiga, diduga secara parsial konflik peran berpengaruh terhadap kelelahan emosional. Yang keempat, diduga secara simultan beban kerja, self-efficacy, dan konflik peran berpengaruh terhadap kelelahan emosional. Sekian dari saya, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.